Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bapak doakan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bapak semua, untuk kelas 5 kita hari ini memasuki pembelajaran tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke organ gerak hewan, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Sama-sama kita ketahui, anak-anak Bapak sebelumnya di kelas 3 atau kelas 4 sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak. Keenam, peka terhadap rangsangan. 7, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita masuk organ gerak makhluk hidup. Apa sih itu bergerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Sementara pada makhluk hidup, gerak merupakan perubahan posisi tubuh, baik yang dilakukan dengan seluruh tubuh atau sebagian tubuh makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu gerak pasif pada tumbuh-tumbuhan dan gerak aktif pada manusia dan hewan. Hewan dan manusia dapat bergerak karena mempunyai dua alat gerak, yaitu alat gerak pasif berupa tulang atau rangka dan alat gerak aktif berupa otot. Mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tulang akan bergerak apabila ada kontraksi dari otot. Kemudian, apa sih tujuan dari makhluk hidup bergerak? Yang pertama, hewan bergerak umumnya berpindah tempat, mencari makan, berburu mangsa, atau melindungi diri dari pemangsa. Berdasarkan kerangka tubuh hewan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hewan avertebrata. Apakah itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya serangga, cacing, udang, gurita, cumi-cumi. Yang kedua, hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contoh, burung, ular, kucing, sapi, kelinci, kambing, ikan. Organ gerak hewan vertebrata. Yang pertama, kelompok hewan Pisces. Sama-sama kita lihat di layar. Di situ ada gambar ikan beserta dengan sistem rangkanya. Alat gerak kelompok hewan Pisces. Anggota hewan kelas Pisces terdiri atas berbagai jenis ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa ekor dan sirip yang terdapat pada tubuhnya. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk membantu pergerakan di air. Contoh hewan, ikan gurami, hiu, paus, dan nila. Berikutnya kelompok hewan amfibia. Amfibia, alat gerak amfibia berupa kaki atau tungkai. Hewan amfibia seperti katak memiliki tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat. Selaput pada tungkai katak berfungsi mempermudah ketika berenang. Contoh hewan, katak dan salamander. Berikutnya, kelompok reptilia. Hewan reptilia mempunyai alat gerak berupa 4 buah tungkai atau kaki yang terdiri atas 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Reptilia
jenis ini bergerak dengan cara merayap, contohnya cicak, kadal, dan buaya. Tetapi ada juga anggota reptilia yang bergerak secara melata dengan seluruh bagian tubuhnya, contohnya ular. Contoh hewannya adalah ular, kadal, kura-kura, cicak, dan buaya. Kelompok berikutnya adalah Aves. Anggota kelas Aves terdiri atas berbagai jenis burung atau unggas. Ketika di darat, hewan Aves bergerak menggunakan dua kaki, misalnya ayam. Aves juga memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. Contoh hewannya adalah ayam, bebek, burung beo, dan burung merpati. Yang kedua, organ gerak hewan avertebrata. Sama-sama kita lihat pada gambar terdapat gambar udang, cacing, ubur-ubur, siput, cumi-cumi, laba-laba, kecoa, bintang laut, lalat. Organ gerak pada hewan avertebrata. Hewan pertama ada siput. Nama organ geraknya kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Kedua, belalang. Kaki dan sayap memudahkan belalang untuk berpindah dan juga melompat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hewan berikutnya adalah cacing. Organ geraknya serabut otot yang terbagi atas sirkular, longitudinal, vertikal, atau serong. Sirkular memanjangkan tubuhnya, longitudinal memperpendek tubuhnya, vertikal atau serong bergerak membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Berikutnya adalah ubur-ubur. Tentakel di mulut memudahkan ubur-ubur untuk bergerak, menangkap, dan memasukkan makanan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang makhluk hidup, khususnya hewan, tentang organ gerak hewan, avertebrata dan vertebrata. Nah, dari beberapa hal yang Bapak jelaskan tadi, coba kamu jawab 4 pertanyaan yang sudah ada pada gambar. Soal pertama, tuliskan 4 ciri makhluk hidup. Kedua, apa saja organ gerak hewan yang kamu ketahui? Ketiga, apa fungsi organ gerak pada hewan? Keempat, mengapa tulang pada tubuh dikatakan sebagai organ gerak pasif? Nah, jawaban dapat kamu tuliskan di buku latihan tema. Ya, demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Tugasnya Bapak tunggu, silahkan di WA-kan ke Bapak secara pribadi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.